Antum pergi ke apotik, antum makan semua obat tuh, mati antum. Karena antum tak ada ilmu di situ. Paham? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musannaf Ibni Abi Syaibah, Musnad At-Tayalisi. Itu sama macam obat di apotik. Antum pergi ke apotik, antum makan ini, antum makan ini, antum makan ini, mati antum. Begitulah antum kalau pergi ke perpustakaan, buka Sahih Bukhari, buka ini, habis itu antum berijtihad. Dhalla wa adalla. Sesat dan menyesatkan. Maka yang paling selamat adalah ikut dokter. Dokter itulah faqih. Pak dokter, tolong ambilkan saya obat yang cocok untuk saya. Diambilnya. Bapak ada asam lambung? Ya, yang cocok ini. Bapak gulanya tinggi pak, jadi jangan makan ini. Dia yang ngerti. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kembali kepada Quran dan Sunnah, itu sama dengan kata, mari kita ke apotik, kita makan obatnya semua. Mari kita ke dokter yang paham obat. Pertanyaan, sholat wajib yang dimaksud laki-laki itu apakah dikerjakan secara sendiri atau berjamaah? Tak bisa mengambil dari satu hadis. Kumpulkan semua hadis tentang sholat berjamaah. Mazhab Hambali fardu ain, Hambali. Mazhab Maliki sunnah muakkad. Mazhab Syafi'i fardu kifayah. Dokter tiga-tiga ini berijtihad mereka, hadisnya sama, Qurannya sama, beda ijtihad. Jadi kalau antum tanya, apakah sholat sendiri atau berjamaah? Mazhab Hambali wajib berjamaah. Mazhab Syafi'i sunnah muakkad. Jadi kalau gitu sendiri cukup. Mazhab Maliki sunnah muakkad. Jadi kalau gitu sendiri cukup. Mazhab Syafi'i fardu kifayah, sendiri cukup. Dua, kalau dengan melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram bisa masuk surga, maka di mana fungsi melaksanakan yang sunat dan meninggalkan yang makruh? Jangan mengambil dari satu hadis. Makanya yang mengajar hadis mesti membaca syarah. Jangan dibacanya hadis, dibaca terjemah, dijelaskan sendiri, tak bisa. Baca hadis itu, baca hadis-hadis lain, baru tarik satu kesimpulan. Nama metodenya maudhu'i. Imam Bukhari itu maudhu'i. Karena Imam Bukhari membuat satu judul, baru dibuatnya hadis-hadis. Kitab, di bawah kitab, bab, di bawah bab, hadis. Artinya Imam Bukhari makai metode maudhu'i, tematik. Saya Fulan bin Fulan, perumahan Unri, minta doa usaha British Propolis, punya Mas Ipo Santosa yang mengasih mobil untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, mobil Triton. Nah, itu dari BP. Masih ada lagi stiker BP-nya? Udah hilang. Mobilnya minta mobil baru dari BP. Bagaimana cara mengajak tetangga yang tak pernah sholat di masjid? Bagaimana cara mengajak tetangga yang tak pernah sholat di masjid? Buat pengajian macam ini. Buat pengajian tak juga datang. Buat surat undangan. Ada Ustadz Nopri namanya di Pasir Pangarayan. Kata dia, setiap orang tuh kami buatkan surat undangan macam acara walimah. Buat pengajian di masjid. Oh, tak bisa datang di Rabu subuh, buat Ahad subuh. Kalau ikut ijtihad Ustaz Nofri di Pasir Pangarayan, buat surat undangan. Berapa lah cetak surat undangan? Buat yang edisi cetak, antarkan ke rumahnya. Buat pula flyer, kirimkan ke grup-grup. Kalau ikut ijtihad Ustaz Maghfirah di Masjid Ukhuwah di Jalan Garuda Sakti, itu dibuatkan acara pagi Ahad coffee morning. Jadi habis pengajian ada minum kopi. Komplain dia, kenapa tak ada lontong? Memang coffee morning, kopi aja. Memang tak
lontong. Lontong murni. Dibuatkan di halaman masjid tuh lapangan futsal, supaya hari Ahad habis ngaji kita main futsal. Berpikirlah, kan tadi kolbu tadi kan, merenung sikit, pikir, dipakailah ini. Kenapa tak dipakai? Panggil guru silat, buat latihan silat, tapi ngaji dulu. Habis ngaji, sholat sunat isyraq, baru bersilat. Gratis. Kumpulkan duit dari masyarakat, membayar sekian. Usahakan setiap pengurus masjid berkreasi membuat acara. Bagaimana cara kita bertaubat dari maksiat ghibah? Asal ada kawan tu agak ke situ, kita izin langsung. Teringatnya aku itu udah pembukaan tuh. Teringatnya aku kata. Kau nyebutnya aku tidak ada nyebut. Ini teringat aja katanya. Langsung kita izin. Alah, aku ditelepon si anak. Pulang aku sebentar, ini ada pula urusan. Karena kalau antum lama di situ terikut-ikut. Langsung. Shadaqallahul azim. Kuncinya itu. Karena kalau terus kita di situ, datang setan mengajari kita. Bagaimana mengikuti imam yang isya sementara kita sholat maghrib? Imamnya sholat isya, kita masuk ke masjid, jelas-jelas azan isya jam 8. Kita mau sholat maghrib, kita isya dulu. Kita isya dengan imam. Setelah kita sholat isya, baru kita sholat maghrib. Namanya jamak takhir. Itu maka jamak takhir itu tidak disyaratkan mualat. Tidak disyaratkan mualat itu maksudnya tidak wajib maghrib dulu, isya dulu. Kalau jamak takdim wajib maghrib dulu. Kalau jamak takhir yang membuat isya dulu karena maghribnya dilaksanakan di waktu isya. Yang membuat sholat, yang membuat itu maghrib dulu karena menurut urutan waktu maghrib dulu baru isya. Jadi jamak takhir tidak disyaratkan. Tak bisa antum pas 3 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Antum musafir. Musafir nih hari ini. Pas berhenti di Duri nanti. Imam antum mukim. Imamnya 4 rakaat, antum 4. Tak bisa antum pas 2. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku musafir Pak Imam, tak bisa. Tapi kalau antum jadi imam, antum musafir, antum jadi imam, antum 2. Makmumnya nambah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi jadi imam selama 19 hari. Waktu pembebasan kota Makkah. Nabi jadi imam 2 rakaat. Habis itu kata Nabi, atimmu sholatakum, sempurnakan sholat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum berdiri. 2. Berapa kilometer, berapa sentimeter jarak saf baru dikatakan putus? Zira. Ini shibr namanya. Ini shibr. Shibran, jengkal. Ini namanya zira. Apa bahasa kita ini? Hasta. Ini namanya ba. Depa. Jengkal, hasta, depa. Shibr, zira, ba. Ba'un. Maka jaraknya 300. Ini hotel Hilton. Antum sholat di lantai 2. Ini jamaah Masjidil Haram, lantai bawah. Jarak antum ke dia ini 100 meter. Antum di atas ini masih ikut sholat berjamaah. 300 depan ini kalau dimeterkan, 300 hasta ini kalau dimeterkan 150 meter. 150 meter antum masih bisa ikut menurut mazhab
menurut mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Sekarang mazhab yang paling enak, mazhab Maliki. Selama antum bisa menengok gerak imam, selama antum bisa menengok gerak imam, maka antum masih bisa jadi makmum. Rumah antum lantai 2, imam itu lebih dari 100 meter, tapi antum bisa menengok gerak dia dan mendengar. Itu maka masjid-masjid itu kalau dia lantai 2 dibuat berlobang, tak boleh tutup rapat. Kenapa? Untuk menengok gerak imam dan mendengar suara. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Macam mana kalau imamnya di Masjid An-Nur, makmumnya di Rimbo Panjang, suaranya sampai melalui radio. Bisa atau tak bisa? Mazhab Maliki bisa. Nggak nampak. Tak nampak. Live. Ini nama kitabnya. Saya tunjukkan sampul bukunya. Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Ini kitabnya. Al-Iqna bisihhati salatil jum'ah fil manzil khalfal midya'. Al-Iqna bisihhati salatil jum'ah fil manzil, salat Jumat di rumah, khalfal midya', di belakang radio. Antum hidupkan radio, antum salat dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata Ustaz Zulhendri di An-Nur. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sah menurut mazhab Maliki. Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Oh, ini Syekh Ahmad ini siapa Pak Ustaz? Hafizul Asr. Dikumpulkan seluruh orang di dunia ini, dialah yang paling hafal hadis di dunia di abad 20. Ustaz amalkan? Tak pernah. Ini kan kajian kita ini ilmiah nih. Antum nanya ilmu, saya jawab ilmu. Jangan nanti antum terkejut pas di Masjidil Haram, pas zuhur, ini flyover. Biasa setiap di bawah flyover banyak orang sholat. Putus. Wah, ini tak sah ini. Tak tahu dia entah apa mazhab dia. Mazhab Maliki. Tapi jangan pula gara-gara ini antum sampai di pas umroh sesuka hati antum. Kalau antum di kamar, pas kamar antum di atas lantai 20, pakai kaca, suara masuk ke hotel. Sholat. Pas ditanya sama istri antum, abang tak ke masjid? Menurut Ustaz Somad, saya pula bawa. Saya tak mau gitu. Saya kalau menjawab, saya sebutkan semua menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Maliki begini, menurut ulama yang sekarang, supaya kita tahu. Tapi waktu pengamalan, saya tetap masuk ke Masjidil Haram. Saya tetap merapatkan sop sama orang. Paham? Apa beda maksiat karena nafsu dengan yang datang dari setan? Kerja setan itu hanya mengipas aja. Nampaknya ada percikan api kecil sedikit. Baru dia mengipas. Makanya kalau cepat dipadamkan, tak, setengah mati dia tak dapatnya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku, kau tak bisa, kata Allah Ta'ala. Maka kalau cepat dia balik ke Allah, dia ada lintasan sikit aja dari diri kita, baru dia datang. Maka begitu datang lintasan itu langsung, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau dalam naqsabandiyah zikirnya Allah 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 Allah. Asal datang lintasan itu langsung Allah Allah, hilang dia.
Kalau Qadiriyah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kuat dia. Makanya dikombinasikan antara zikir yang kuat dengan yang sir, Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Yang Qadiriyahnya itu yang la ilaha illallah yang kuat, la ilaha illallah. Kalau Naqsabandiyah sir dalam, tak berbunyi dia. Dua-duanya pakai dalil. Jadi yang mana dari setan? Setan meneruskan itu aja. Yang awal mulanya itu dari kita. Jadi kalau tak dapatnya pintu masuk, tak bisa dia menggoda. Cepat balik kepada Allah SWT. Apa hukumnya minta tolong sama jin? Sudah saya posting di IG saya beberapa bulan yang lalu. Pendapat Ibnu Taimiyah. Ada antum yang nyimpan? Ingat? Ada yang nengok waktu itu? Saya postingkan pendapat Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pakai Ibnu Taimiyah? Kenapa tak pakai Imam Nawawi? Karena yang ngaku-ngaku Ibnu Taimiyah yang banyak melarang. Syekhul Islam maksudnya Ibnu Taimiyah. Wa man kana yasta'milul jinna, siapa yang memakai jin. Yasta'milul jin di situ bukan pakai jins. Man kana yasta'milul jinna fi umurin mubahah, pada perkara-perkara yang mubah, bukan yang haram, pada perkara yang mubah. Fahuwa kaman ista'malal ins, sama macam memakai jasa manusia. Ibnu Taimiyah fi umurin mubahah, pada perkara yang boleh. Wa hadza ka an ya'muruhum bima yajibu alaihim wa yanhahum amma haruma alaihim wa yasta'miluhum fi mubahat, pada perkara-perkara yang mubah. Fayakunu bimanzilatil muluk alladzina yaf'aluna mithla dzalik, sama macam raja minta bantuan rakyatnya, menterinya untuk melakukan perkara yang mubah. Boleh kata Ibnu Taimiyah. Ustaz, dompet saya hilang. Lalu saya kontak jin saya. Tolong kau carikan di mana dompet ini. Lalu saya pukulkan lantai itu. Balik dompet. Saya pakai jin. Boleh apa tak boleh? Boleh apa tak boleh? Membalikkan dompet orang hilang itu mubah atau haram? Mubah. Ibnu Taimiyah bilang boleh. Yang tak boleh itu, saya suruh jin saya ke BRI Syariah. Paham? Fi umurin mubahat, pada perkara yang mubah. Kalau perkara itu mubah, maka boleh pakai jin. Bukan saya, Ibnu Taimiyah. Pernahkah Ustaz pakai jin? Tidak. Karena almarhumah mak saya dulu berpesan, pesan atu-atu kau dulu, pesan unyang kau dulu, Syekh Abdul Rahman, anak cucu tak boleh berkawan sama jin. Tak boleh. Memang pesan, andai datanglah jin itu, hai Abdul Somad, aku mau berkhidmat, kata dia. Saya akan bilang, pesan atu-atu kami dulu, kami tak boleh berkawan sama jin. Datang jamaah ke rumah, ditunjukkannya foto. Pertama emas batangan sebesar ini, diletakkan jin itu di atas TV. 2 hari tak disenggolnya, hilang. Kemudian dibawakannya kunci dari emas segini panjangnya. Kau pakai kunci ini untuk membuka peti besi yang ada di Istana Siak. Di dalamnya ada peta emas kerajaan Siak. Kalau kau pakai ini terbuka, dapat kau peta, kata dia. Saya tanyalah suami istri, kenapa kalian tak mau mengambil emas itu? Kata dia, kami tak mau anak kami makan haram, Pak Ustaz. Ada manusianya, jumpa sama saya.
hilang sendiri. Saya tanya, ada atuk-atuk kalian yang dukun? Ada Pak Ustaz, atuk saya dulu dukun. Jin dia itu yang datang tuh. Meninggal atuk itu datang dia ke ayah, meninggal ayah datang dia ke kita. Antum kalau ada atuk-atuk antum dulu dukun, datang dia ke antum. Mau tak antum berkawan sama dia? Kalau ditengok dari gayanya mau ini. Saya diam mau. Kenapa Ustaz tak mau? Nah, pertama karena pesan emak, pesan atuk-atuk kami dulu tak mau. Yang kedua, sedang orang aja payah dipercaya sekarang. Apalagi orang yang berjalan sama saya, berkawan sama saya dalam masa-masa susah sama saya, bisa mengkhianati saya. Apalagi jin. Saya tak percaya sama jin. Antum kalau percaya sama jin pakai pendapat Ibnu Taimiyah silakan. Ustaz, aku udah berkawan sama jin sekarang, itu apa-apa. Tapi kalau saya tidak. Jika seorang takmir masjid atau jamaah masbuk di rakaat terakhir, mengikuti imam saat tasyahud akhir, dikarenakan menertibkan jamaah anak-anak, apakah dia termasuk lalai? Polisi-polisi yang ada di Masjidil Haram itu dua kelompok. Kelompok pertama ikut di tasyahud akhir. Kelompok yang kedua membuat jamaah baru. Dia tidak termasuk orang yang lalai karena dia ada sebab darurat. Dan tidak semua solat gantian. Nanti solat zuhur kau, solat asar kamu, solat maghrib kamu, bergantian, sip-sipan. Kalau dia security pengawas anak-anak di masjid yang besar, nanti pas di tasawuf akhir dia ikut. Tidak di semua solat. Kalau di semua solat, kau solat lah, aku ngawasi anak-anak nih. Terakhir, apa saja syarat orang menjadi imam masjid? Karena di beberapa masjid ada tokoh orang tua yang memaksakan diri menjadi imam, padahal bacaannya berantakan. Kalau ada di situ Ustadz Al-Nob, kalau ada di situ Ustadz Hanafi, saya tak pernah maju jadi imam. Kenapa? Karena Ustadz Al-Nob ketua yayasan, Ustadz Hanafi pimpinan pondok pesantren Nurul Azhar. Dimanapun saya ceramah, asal ada imam itu tak mau saya maju. Maka saya heran kok orang semangat kali jadi imam. Bacaan pontang-panting. Orang yang gila jadi imam padahal dia tak cukup syarat. Ini adalah orang-orang kena penyakit post power syndrome. Gila dihormati, mau jadi tokoh masyarakat, gila hormat. Jadi dengan jadi imam itu dia disalami orang, dihormati orang, padahal tanggung jawabnya berat. Tentang syarat imam sudah kita bahas dulu, 16 syaratnya. Cari videonya di YouTube. Syarat imam UAS, cari. Sharekan ke grup Ustaz. Yang pertama, yang paling banyak bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Syarat imam, banyak videonya. Syarat imam 1,4 juta penonton. Kok antum tak nonton? Jangan masuk dalam 1,6 juta. 1,4 juta penonton syarat imam. 42 menit, 3 tahun yang lalu. Kok bisa antum tak? Udah, share. Saya ambil dari Fiqhul Islami wa Adillatuh menurut mazhab Syafi'i. Yang berkumpul kita ini semua, yang pertama jadi imam ulil amri. Ulil amri tak sanggup mengangkat imam ratib. Itulah dia imam paripurna yang diangkat Pak Wali Kota. Tak ada imam ratib yang paling banyak hafalannya. Sama hafalannya, yang paling paham. Sama hafalannya, sama-sama paham, sama-sama LC, yang paling bersih. Satu agak kotor bajunya, satu agak bersih. Yang paling bersih. Siapa yang paling putih bajunya? Sama hafalannya, sama pahamnya, sama bersihnya. Yang paling ganteng. Maju dia.
sama hafalannya, sama pahamnya, sama bersihnya, sama gantengnya. Yang paling cantik bininya. Sampai begitu. Kenapa? Karena kalau cantik bininya lebih khusyuk hatinya. Tak ditengoknya bini orang. Sampai begitu halusnya kajian fikih. Paham? Fikih itu. Udahlah tak menonton berpantun pula dia dulu. Kalau tuan pergi pengajian di subuh Rabu, terima kasih atas jawaban. Semoga Ustaz selalu. Sehat selalu. Ya? Semoga Ustaz sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau tuan membeli pound di jembatan Leton, pengajian itu sudah 3 tahun, kenapa tahu tak pernah menonton? Mungkin sebagai tokoh masyarakat tuh nengok mungkin. Bagus. Jadi tidak semua yang bertanya itu karena tak tahu. Ada yang mau ngasih tahu orang lain, mau mengulang kaji. Begitu caranya. Makanya Jibril datang bertanya ke Nabi, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, ammaratus sa'ah. Bukan dia tak tahu, untuk ngasih tahu yang tak tahu. Jadi antum kalau buat pertanyaan itu bukan berarti udah nontonnya deh. Kalau tuan ke jembatan Leton, jangan lupa membeli tahu. Aku ini sebenarnya udah menonton Ustaz, tapi aku ini mau ngasih tahu. Karena dia tak membalas, ku balaskan sendiri. Qala al-musannif rahimahullah bisanadil muttasil, dengan sanadnya Imam sampai kepada Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis nomor 234. Wa an Abi Hurairah, dari Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi, biasa disebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim, orang muslim, akhul muslim, orang muslim bersaudara dengan orang muslim. Sebelumnya hubungan itu disebut dengan sohbah. Sohbah artinya selalu bersama. Bahasa kitanya sahabat.